Selamat pagi Pak, saya Melelis Mubanu, NIM 151180008. Saya akan menjelaskan tentang senyawa ipso aromatik dan nukleofilik aromatik. Baik, yang pertama substitusi elektrofilik ipso senyawa aromatik. Pada mekanisme yang pertama yaitu nitronium asetat dikatalisis dengan anhidrida asam asetat. Pada nitronium asetat adanya perbedaan keelektronegatifan antara N dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada N sehingga elektron ikatan putus ke O menjadi O- dan N menjadi NO2+. Selanjutnya pada katalis anhidrida asam asetat adanya perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada C sehingga elektron ikatan putus ke O menjadi O- dan C-nya menjadi C+. Kemudian C+ dari anhidrida asam asetat ini akan berikatan dengan O- pada nitronium asetat sehingga menghasilkan 3 NO2+ tambah 3 CH3 C rangkap O CO CH3 C rangkap O. Nah, di sini yang berperan sebagai elektrofilik yaitu 3 NO2+. Nah, selanjutnya pada mekanisme reaksi yang kedua ini senyawa aromatik yang saya gunakan di sini yaitu 4-etil metil benzen. Pada gugus CH3 di sini merupakan gugus pengaktif karena antara C dengan H ada beda keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatan cenderung ke C menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif. Kemudian C parsial negatif ini akan mendesak masuk ke C aromatik sehingga elektron ikatan tersebar ke C yang dekat yaitu C2, C6 dan juga C4 sebagai posisi parah. Kemudian gugus etil yaitu sebagai pengaktif karena pada CH3 ada perbedaan keelektronegatifan dengan CH antara C dengan H, di mana C lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatan putusnya ke C menjadi C- dan H menjadi H+. Selanjutnya C- ini akan terdesak ke C2 sehingga pada CH2 ini C- ini akan terdesak ke CH2 ini sehingga pada CH2 ini terjadi penumpukan elektron. Selanjutnya pada CH2 ini akan memberikan elektronnya masuk ke C nomor 4 sehingga C4 ini menjadi parsial negatif. Nah, parsial negatif pada C4 ini juga akan tersebar ke C yang dekat yaitu pada C3, C5 dan juga C1 sebagai posisi parah sehingga di sini elektrofilik yang mungkin menyerang yaitu ada 3, yaitu di C nomor 2, bisa di C nomor 3, bisa di C nomor 4 sehingga di sini elektrofiliknya akan berikatan sementara dengan NO2+, sehingga di sini NO2 yang elektrofiliknya mungkin menyerang di C nomor 4 sehingga membentuk C nomor 4 ini akan berikatan sementara dengan NO2+. Kita lihat ikatan sementara antara NO2+ dengan C, di mana elektron ikatan cenderung ke NO2+, sehingga C nomor 4 ini menjadi parsial positif. Nah, parsial positif pada C nomor 4 ini akan mengganggu ikatan pi antara C4 dengan C3 sehingga elektron ikatan mengganggu ikatan pi antara C4 dengan C3 sehingga elektron ikatan pi-nya putus ke C nomor 4. C4 menjadi min sehingga min pada C4 ini akan berikatan dengan plus pada NO2 ini sebagai elektrofilik membentuk ikatan yang kuat dan stabil. Selanjutnya plus pada C3 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C3 dengan C2, di mana ikatan sigma cenderung ke C nomor 3. Selanjutnya minta maaf menyebabkan C nomor 2 ini menjadi parsial negatif. Kemudian minta maaf menjadi parsial positif. Kemudian C nomor 2 ini dengan C nomor 3 akan elektron ikatan akan mengganggu
ikatan antara C nomor 2 dengan C nomor 3, di mana elektron ikatan P-nya akan putus ke C nomor 2, C2 ini menjadi min, dan C2 ini menjadi min, C1-nya menjadi plus. Kemudian min pada C2 ini akan berikatan dengan plus pada C nomor 3 ini, membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya, plus pada C1 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C1 dengan C6, di mana elektron ikatan cenderung ke C1. C1 menjadi parsial positif, dan selanjutnya ikatan antara C6 dengan C5. Elektron ikatan akan mengganggu ikatan pi antara C6 dengan C5, di mana elektron ikatan pi-nya putus ke C nomor 6, C6 menjadi min, C5 menjadi plus. Kemudian min pada C6 ini akan berinteraksi dengan plus pada C1 ini, membentuk ikatan pi yang baru. Ini selanjutnya, plus pada C5 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C5 dengan C4, di mana elektron ikatan akan cenderung ke C5, sehingga C nomor 5 ini menjadi parsial negatif. Selanjutnya, ikatan antara C4 dengan C3, elektron ikatan akan mengganggu ikatan pi antara C4 dengan C3, di mana elektron ikatannya akan putus ke C4. C4 menjadi min, C3 menjadi plus. Sehingga min pada C nomor 4 ini akan berikatan dengan plus pada C5 ini, membentuk ikatan pi baru. Sehingga di sini didapat hasilnya yaitu nitrotoluena sebagai ipso dan hasil aromatik lainnya yang ini, ditambah dengan hasil sampingnya yaitu CH2 plus, CH3 tambah CH3, C rangkap O, C rangkap O, ditambah dengan CH3, 3CH3, CH2, sehingga hasilnya asam asetat ditambah propena. Sehingga dari proses tersebut didapat senyawa nitrotoluena sebagai ipso, dan juga hasil sampingnya asam asetat ditambah dengan propena. Yang kedua, substitusi nukleofilik senyawa aromatik. Pada mekanisme yang pertama, kita reaksikan natrium hidroksida dikatalisis dengan natrium hidrokarbonat. Yang pertama kita lihat antara NaOH, ada perbedaan elektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada Na, sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan Na menjadi parsial positif. Begitu pula dengan natrium hidrokarbonat. Pada NaO ada perbedaan elektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada Na, sehingga elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan Na menjadi parsial positif. Juga ikatan antara C dengan C rangkap O, elektron ikatan cenderung ke O menjadi parsial negatif dan C menjadi parsial positif. Selanjutnya juga antara C dengan O pada gugus OH, di mana elektron ikatan cenderung ke O menjadi OH parsial negatif dan C menjadi sangat parsial positif. Selanjutnya, karena C ini sangat-sangat parsial positif, sehingga berikatan dengan OH- ini pada berikatan dengan OH- pada natrium hidroksida, membentuk ikatan sementara yang ini. Selanjutnya, ikatan sementara antara C dengan OH tertarik ke OH. Pada natrium hidroksida, tertarik ke OH. Pada NaOH ada perbedaan elektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada Na, sehingga sehingga elektron ikatan putus ke O menjadi OH- dan Na menjadi Na+, sehingga menghasilkan OH- tambah Na+ tambah Na ikat O, ikat C rangkap O, OH. Selanjutnya, pada
mekanisme reaksi yang kedua, nukleofilik. Senyawa yang digunakan di sini yaitu niklorobenzen. Di sini yang berperan sebagai nukleofilik yaitu OH-. Pada gugus NO2 di sini merupakan gugus benda aktif karena ada perbedaan elektronegatifan di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga elektronegatan cenderung ke O. Sehingga O menjadi O parsial negatif dan N menjadi parsial positif. Kemudian O yang satu juga sama, pada cenderung ke O menjadi parsial negatif, N menjadi parsial positif. Selanjutnya pada gugus Cl juga merupakan gugus benda aktif karena ada beda keelektronegatifan antara C dengan Cl, di mana Cl lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronegatan putus ke Cl, Cl menjadi Cl- dan C menjadi C+. Ada juga karena Cl ini menarik elektron keluar dari inti aromatik, sehingga Cl menjadi parsial positif. Nah, kemudian parsial positif ini akan terpolarisasi ke C yang dekat, yaitu C2, C6, dan juga C4, posisi para. Sehingga yang menjadi nukleofilik di sini yaitu OH-. Yang paling mungkin menyerang yaitu di sini nukleofilik OH- ini yang paling mungkin menyerang di C nomor 1. Nah, selanjutnya C1 ini akan membentuk ikatan sementara dengan OH- yang ini. Kemudian ikatan sementara antara Cl dengan OH ini akan cenderung ke Cl, sehingga Cl ini menjadi parsial negatif. Kemudian parsial negatif ini akan mengganggu ikatan pi antara Cl dengan antara C1 dengan C2, di mana ikatan pi akan putus ke C2, sehingga C2 ini menjadi negatif dan C1 ini menjadi positif. Kemudian positif pada C1 ini akan berikatan dengan OH- membentuk ikatan yang kuat dan stabil. Selanjutnya pada C nomor 2 ini Selanjutnya pada C nomor 2 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C2 dengan C3, di mana ikatan sigma akan cenderung ke C nomor 3, menyebabkan C nomor 3 ini menjadi parsial negatif. Parsial negatif pada C nomor 3 ini akan mengganggu ikatan pi antara C nomor 3 dengan C nomor 4, di mana ikatan pi akan putus ke C nomor 4, C4 menjadi negatif, dan C3 menjadi positif. Kemudian positif pada C3 ini akan berikatan dengan min pada C nomor 2, membentuk ikatan pi baru yang ini. Selanjutnya pada C nomor 4 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C4 dengan C5, di mana ikatan sigma cenderung ke C5, menyebabkan C5 menjadi parsial negatif. Selanjutnya parsial negatif pada C5 ini akan mengganggu ikatan pi antara C5 dengan C6, di mana ikatan pi akan putus ke C nomor 6. C nomor 6 menjadi negatif, C nomor 5 ini menjadi positif. Kemudian positif pada C nomor 5 ini akan berikatan dengan negatif pada C nomor 4, membentuk ikatan pi baru. Selanjutnya pada C6 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C6 dengan C1, di mana ikatan sigma akan cenderung ke C1, menyebabkan C1 menjadi parsial negatif. Nah, parsial negatif pada C1 ini akan mengganggu ikatan antara C1 dengan C2, C1 dengan OH, C1 dengan Cl.
Namun yang lebih tidak stabil yaitu ikatan antara C dengan Cl, didukung lagi dengan perbedaan keelektronegativan, di mana C lebih elektronegatif daripada C, sehingga ikatan putus ke Cl menyebabkan Cl menjadi Cl- dan C menjadi C+. Kemudian plus pada C ini, kemudian plus pada C ini akan berikatan dengan min pada C6 ini, membentuk ikatan pi baru yang ini. Dan Cl- ini akan berinteraksi dengan Na+, dari hasil reaksi yang pertama ini, sehingga membentuk NaCl. Nah, dari proses ini didapat senyawa O nitrofenol ditambah dengan hasil sampingnya NaCl.